Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Kembali lagi di channel PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Kali ini telah hadir Bapak Koswara, Kepala Dinas BMPR. Selamat siang Bapak. Siang, Bu. Alhamdulillah bisa bertemu ya akhirnya. Karena sudah berkali-kali ingin mengundang Bapak tetapi waktunya yang sulit tampaknya. Pak Kos, mungkin banyak yang penasaran apa sih sebetulnya tupoksi dari BMPR ini? Oh, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ini secara garis besar mengurusi dua sektor, sektor kebinamargaan dan tata Tata ruang, ruang. penataan ruang. Kalau diurai lagi, kebinamargaan itu mulai dari pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur jaringan jalan, provinsi khususnya, itu dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya dan ada pemeliharaan aset. Kemudian kalau dari penataan ruang itu ada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara garis besar itu sih. Kalau yang lainnya ada tugas-tugas tambahan dari program strategis gubernur. Kita pembangunan Masjid Al-Jabar itu di luar yang dua itu, tapi karena ada ada program strategis yang lanjutan dari gubernur sebelumnya, ini masuk ke Bina Marga gitu. Itu aja sih. Bapak sudah berapa lama di BMPR? Dari 2019. 2019 itu di Jawa Barat ya? Jawa Barat. Sebelumnya juga masalah Bina Marga ya yang diurusnya ya? Sebelumnya ya, jadi sekitar KPU-an lah. Jadi sudah Dan canggih tata banget ruang. lah ya, sudah hafal betul ya masalah KPU-an. Insya Allah lah. Pak Kos, ini kan kita mau implementasi dari UCK, kemudian eh, sebentar lagi sekitar 2 Juli lah akan running dari OSS yang istilahnya RBA. Ya. Di sana ada perizinan itu ada syarat dasar. Salah satunya adalah mengenai tata ruang ini. Ya. Bagaimana persiapan dari Bapak dan tim untuk menghadapi hal tersebut? Ya, betul Bu. Jadi Undang-Undang UCK ini merubah paradigma kita, kemudian merubah proses yang selama ini ada di dalam pemanfaatan ruang. Dengan dasar yang dipakai di dalam aturan itu adalah tata ruang, maka otomatis kesiapan semua pemerintah, semua level, kabupaten, kota, dan provinsi ini dalam penyelenggaraan OSS harus proper, benar gitu. Kondisi saat ini hanya ada beberapa kabupaten yang sudah siap OSS dengan DTR yang compliant dengan OSS. Yang lainnya belum siap. Nah, upaya kita untuk mendukung penyelenggaraan OSS itu adalah dengan mempercepat perencanaan ruangnya. Ya. Dari 27 kabupaten kota yang ada di provinsi, saya kira masih sedikit yang sudah siap, masih di bawah 5 daerah itu yang siap OSS dengan DTR yang full. Yang lainnya baru sebagian-sebagian, Bu. Nah, dengan kondisi itu maka yang kita dorong untuk menunjang OSS itu adalah mempercepat persiapan dari teman-teman di kabupaten kota menyiapkan tata ruangnya. Kondisi yang sekarang itu hampir semua dari kabupaten kota lagi mengajukan revisi RT RW. Provinsi sendiri sekarang mengajukan revisi RT RW. Kalau provinsi kita punya target dari Kementerian ATR
Agustus harus selesai, Agustus 2021. Nah, kabupaten kota juga sebenarnya bisa paralel menyusun RT RW masing-masing yang direvisi itu. Banyak sebenarnya proses yang harus dipersiapkan oleh kabupaten kota untuk mempercepat. Selain materi pemerataan ruangnya, secara teknis masalah pemetaan, masalah pendataan terkini ya, tutupan lahan dan sebagainya harusnya disiapkan lebih dulu oleh kabupaten kota. Termasuk yang krusial itu tentang KP2B, tentang sawah. Itu harus ditetapkan benar-benar oleh kabupaten kota sebagai ruang pengendalinya. Dari beberapa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota itu kita sudah memberikan persetujuan substansi dari Pak Gubernur, dan sebagian sudah juga memperoleh persetujuan substansi dari ATR. Kemungkinan besar Bu, dengan adanya UNSCK ini semua proses itu akan direview ulang setelah setelah Perda revisi Jawa Baratnya selesai. Jadi review ulang karena ada aturan yang kita harus mengintegrasikan dengan RZWP 3K. Salah satunya itu perairan, garis pantai, perairan, rencana perairannya dan kepulauannya, khususnya untuk daerah-daerah yang di pinggir pantai gitu. Nah, termasuk ODTR. EDTR juga begitu, kabupaten kota yang sudah fix itu diminta oleh kementerian itu untuk dimasukkan ke OSS. Namun apabila EDTR-nya ini akan direvisi ulang, akan diperbaiki sesuai dengan RT/RW-nya, nah itu saran dari Kementerian ATR ditunda dulu, mendingan nanti setelah revisi sesuai RT/RW. Nah, dengan begitu maka proses OSS itu kembali pada ketentuan sesuai dengan Undang-Undang OJK itu, bukan konfirmasi KKPR tapi metodenya persetujuan KKPR. Nah, dengan persetujuan KKPR secara mekanisme sebenarnya hampir sama dengan yang sekarang berjalan. Gitu. Bedanya kalau dulu-dulu kan istilahnya izin ya, kalau sekarang berbasis resiko, dengan resiko-resiko yang dimungkinkan timbul akibat kegiatan yang ada dari pemohon, itu dianalisis secara dampak-dampaknya gitu. Kalau tata ruangnya saya kira tidak boleh keluar dari perencanaan ruang yang sudah ditetapkan. Jadi kalau menurut saya prosesnya hampir sama, tetapi substansinya jadi simpel. Gitu. Jadi simpel karena semua mengacu kepada dasar yang ada tata ruangnya tadi. Kalau tata ruang oke kan tinggal jalan. Hanya bentuknya bukan langsung melalui sistem konfirmasi, tapi melalui berita acara pembahasan. Itu saja sih kalau menurut saya. Jadi upaya kita melakukan percepatan untuk mendukung OSS itu adalah dengan mendorong penyelesaian RT/RW sesegera mungkin. Kalau yang provinsi ini Agustus insya Allah selesai. Kabupaten kota harusnya bisa paralel dengan kita semua. Tahun ini upayakan semua harus sudah selesai gitu. Itu Bu mungkin. Baik, jadi OSS kan menghendaki RDTR ini digital ya Pak ya? Ya. Tetapi sampai saat ini mungkin belum tersedia tersebut. Ya. Dan ada review juga terhadap RDTR maupun RT/RW seperti itu ya. Tetapi seperti tadi disampaikan, OSS ini tetap bisa berjalan begitu ya. Jadi perizinan tetap bisa berjalan gitu ya. Walaupun mungkin dengan untuk memperoleh persetujuan tata ruang ini
belum menggunakan mekanisme baru seperti itu ya, tapi masih seperti perizinan yang lama untuk tata ruang. Barangkali itu ya penjelasannya ya Pak ya. Ya, mekanismenya hampir mirip Hampir dengan yang lama, tetapi analisisnya yang saya kira berbeda ya. Karena yang sekarang itu lebih banyak kepada risikonya. Iya. Ya, bukan hanya pada tata ruangnya. Kalau tata ruangnya udah ada di saklek di situ ya, sama dengan sebelumnya. Kalau perumahan ya perumahan misalnya. Kalau perumahan di dalamnya ada hal yang lain, tinggal dilihat kepada ITBX-nya, apakah boleh atau enggak. Itu materi di RDTR, jadi zoning regulasinya yang kita lihat. Nah, kalau sudah lihat itu sebenarnya gampang, risikonya saja yang harus diantisipasi oleh teman-teman di kabupaten kota yang mengelola SS. Proses ini apakah akan menambah lama dari proses izin nggak Pak? Kalau melihat ininya sih jadi sangat simpel Sangat simpel sebetulnya. Sangat simpel. Karena dukungan yang lainnya kan jadi tidak ada ya, persyaratan yang lainnya jadi nggak ada. Hanya sesuai tata ruang dan dampak aja, risikonya Dan saja itu yang bisa dilakukan di daerah ya? bisa. Tinggal kedalaman di daerah yang sudah, karena rata-rata di daerah itu yang saya tahu RT RW yang sudah siap, tapi RDTR ini belum semua punya. Nah, kedalamannya itu yang menurut saya tinggal disiapkan sekarang nih oleh teman-teman di kabupaten kota. Misalnya baru punya RT RW saja, nah tinggal teman-teman kabupaten kota melihat dari RT RW itu kira-kira regulasi zoning regulasinya ya, peraturan zonasinya seperti apa. Itu saja dulu yang diperkuat oleh mereka supaya bisa memberikan argumentasi terhadap persetujuan KKPR. Dari peraturan zonasinya aja yang diperkuat. Nah, yang lainnya nanti dimasukkan di dalam RDTR yang harus mereka susun. Gitu. Barangkali ada yang ingin tahu Pak, apa sih bedanya RT RW dengan RDTR itu? RDTR itu sudah berupa regulasi tata ruang yang operasional. Kalau RT RW lebih banyak pada kebijakan pemanfaatan ruang. Ya. Kebijakannya. Ini belum skalanya juga untuk kabupaten kota kan 25.000 ya, 1 banding 25.000. Tapi kalau RDTR itu sudah detail. Jauh lebih detail ya. 1 banding 5.000 gitu. Atau 1 banding 10.000, atau bahkan ada yang perkotaan itu 1 banding 1.000 udah masih udah ada yang punya gitu. Nah, dengan skala yang detail, coupling itu bisa kelihatan di RDTR. Ada KLB-nya, ada KDB-nya, ada peruntukan ruangnya udah jelas pasti di situ, utilitasnya juga, GSB dan sebagainya udah kelihatan. Makanya untuk operasionalisasi perizinan atau persetujuan KKPR menurut undang-undang itu basisnya adalah RDTR. Nah, kalau di RT RW harus ada analisis lagi seperti yang saya tadi sampaikan. Kalau di RT RW harus diterjemahkan lagi oleh pemberi izin yang memberikan persetujuan tadi KKPR. Apakah ini peraturan zonasinya seperti apa? Harus didetailkan lagi. Nah, di situ mungkin bedanya antara RDTR dengan RT RW. Kalau di DTR itu udah kelihatan semua. Ya. Jadi masih ya sedikit mungkin memerlukan waktu lagi ya kalau hanya ada RT RW. Seperti itu. Pak Kos, kelihatannya ini PMPTSP dengan BMPR harus lebih erat lagi ya hubungannya kelihatannya. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan supaya kita mendukung ekosistem dari percepatan investasi dan kemudahan berusaha ini? Ya, ekosistemnya itu kan kalau di OSS dan kemudahan investasi ini yang menjadi dasar adalah tata ruang. Yang ada di atas tata ruang itu menjadi ini komponen yang memanfaatkan ruang lah di situ. Kolaborasi kita
bisa dengan yang pertama mungkin ya. Yang pertama ini kita eh, membantu bersama-sama dengan kabupaten kota menyiapkan pemahaman yang sama tentang pelaksanaan OSS. Ya. Pasti di kabupaten kota ini banyak pertanyaan, Bu. Bagaimana melaksanakan itu, siapa yang harus melaksanakannya, caranya bagaimana. Terus yang kedua, kita juga bisa mendorong dari Pemprov ini mendorong kabupaten kota untuk mempersiapkan RDTR. Nah, mempersiapkan RDTR itu yang saya rasakan salah satu kesulitan di kabupaten kota itu adalah pemetaan. Nah, provinsi bisa memberikan bantuan pemetaan. Saya yakin dengan sebuah mekanisme yang sama yang didorong oleh provinsi, petanya akan terstandarkan. Ya tentunya dengan BIG ya yang membuat standarisasi, tapi jadi serentak itu, jadi bareng-bareng itu. Mempersiapkan peta, karena ini salah satu unsur yang penting juga dalam menyusun RDTR itu adalah peta dasar. Terus ketiga, kita bisa mensinkronkan dari sekarang program-program yang harus didukung bersama. Misalnya Rebana ya, ini kan program strategis provinsi nih, Rebana. Secara aturan dalam RT/RW provinsi ini tidak detail, tetapi sudah masuk kebijakan. Nah, untuk melaksanakan Rebana ini kan perwujudannya itu adanya di kabupaten kota, harus masuk dalam RT/RW-nya mereka. Nah, ini bisa nih bersama-sama, Bu, karena di Rebana itu kan wilayah-wilayah investasinya dipahami juga sebagai domainnya di PTSP untuk menjaga itu. Kemudian yang lainnya dukungan terhadap ya contohnya Rebana. Yang lainnya kan banyak. Ada BIJB, Kertajati itu masuk Rebana, ada wilayah selatan, ada di di baratnya ada Sukabumi, di timurnya ada Pangandaran misalnya gitu. Dan itu saya kira menjadi tugas bersama nih antara provinsi dengan kabupaten kota untuk menjaga agar RDTR-nya itu sejalan dengan kebijakan provinsi, sehingga pemberian rekomendasi KKPR atau perizinan lainnya sudah garis merahnya sudah sama lah, gitu. Kira-kira itu kalau menurut saya, Bu, ada 3 hal yang sebaiknya memang kita siapkan dari awal, dari sekarang. Mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa juga duduk bersama ya antara semua pemangku yang ngurus tata ruang dengan PMPTSP di seluruh kabupaten kota ya Pak ya? Iya. Dan perlu ada siapa lagi selain kita? Kabupaten kota ini kadang-kadang ini, Bu ya, ada persepsi lain terhadap sebuah program dari provinsi, sehingga turunan ke bawahnya ini dalam perizinan atau ya sekarang namanya KKPR atau OSS itu tidak nyambung gitu. Nah, kita harus memitigasi, mencari gitu sumbatan-sumbatan yang akan berpotensi menimbulkan pelambatan di bawah. Saya kira dengan melakukan duduk bersama dengan teman-teman di kabupaten kota, kita akan harusnya satu-satu gitu, Bu, diurai satu-satu tiap wilayah. Yang terlibat sektoral selain PTSP, kemudian KPU-an, tata ruang, hal yang lainnya saya kira di daerah beda-beda ya. Yang paling penting itu dengan tim yang pengendali, Bu. Nah, tim pengendali ini ada di Satpol PP mungkin ya. Kalau di dinasnya ada di Dinas Bangunan, kalau di daerah itu ada, mungkin juga ada Dinas Tata Ruang. Nah, tim pengendali ini yang akan menjaga mungkin.
Ya, tadi selain sebuah sistem untuk perizinannya, juga ada sistem yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah pengendalian pengawasannya ya, Iya. yang sebuah tim sendiri yang cukup cukup apa ya, sekarang dengan adanya UCK dengan PP ini, Iya, di mana nggak bisa sistem dilepas. kita post audit, sehingga pengendalian pengawasan ini menjadi luar biasa peranannya, yang untuk apa nih, penertiban dan sebagainya dari izin-izin yang dikeluarkan. Pak Kos, selain mengenai OJK ya, apa saja hot isu yang sekarang ada di BMPR? Kalau di kita untuk kebinamargaan ya Bu ya, kebinamargaan itu kita ada program multi years, program strategis multi years. Ada 2 yang disebut kita sebagai standarisasi jalan di Sukabumi sama di Garut. Itu masuk multi years. Standarisasi jalan ini kondisinya di seluruh Jawa Barat itu 70% ini belum terstandar jalan. Lebarnya masih di bawah jalan provinsi. Ada bahkan yang 3 meter gitu. Ini yang ada di Garut sama di Sukabumi. Jadi harus distandarkan lebarnya. Lebarnya, kapasitas sama alignmentnya juga harus distandarkan. Nah itu kita ada 2 kegiatan yang masuk program multi years dalam standarisasi jalan. Kedua, program konektivitas wilayah. Konektivitas wilayah ini adalah sebagai cara salah satunya untuk meningkatkan pusat-pusat kegiatan yang ada di Jawa Barat, sehingga arus barang, jasa, ekonomi itu makin meningkat. Nah, konektivitas ini yang di perkotaan kita membuat flyover underpass di perkotaan. Kalau di luar perkotaan, salah satu yang kita dorong adalah jalur tengah selatan. Gitu. Jalur tengah selatan ini sebuah program menghubungkan jalan-jalan yang sekarang existing ada, jalan kabupaten, jalan desa dan sebagainya, dari barat ke timur, dari Sukabumi sampai ke Banjar. Itu panjangnya kurang lebih 350 kilo. 350 kilo. Ya, lokasinya ada di tengah antara pantai selatan dan tengah Jabar. Tengah Jabar. Nah, di situ tuh. Nah, itu untuk membuka wilayah yang terisolir selama ini. 2 hal itu yang menjadi isu saat ini kita. Selain itu ada satu lagi jalan tambang, Bu. Jalan tambang ini sebagai sebuah solusi dari Pak Gubernur untuk angkutan atau distribusi komoditas tambang di Parung. Di Parung itu kurang lebih setiap hari itu ada 6.000 kendaraan yang mengangkut tambang yang selama ini mengganggu penduduk dan mengganggu jalan umum gitu. Jadi nanti kita akan membuat jalan khusus mereka untuk distribusi tambangnya. Ini juga sebagai sebuah program yang saya kira mendukung investasi, mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah. Itu yang menjadi isu di ini, Bu. Kalau di isu di tata ruang ya UCK. UCK ya, jadi 2 isu itu ya. Isu itu. Karena memang infrastruktur ini menjadi salah satu hal yang membuat investasi di Jawa Barat lebih efisien. Selain supply chain yang menjadi lebih pendek, dan juga tentu saja itu menjadi salah satu yang diminati oleh para investor, Kesediaan infrastruktur. Kesediaan infrastruktur dan ya tentu saja jalan di situ ya. Selain tentu saja ada pelabuhan, laut, udara dan sebagainya. Jalan menjadi hal yang utama karena menjadi lebih pendeknya jarak tempuh ya. Iya, jarak tempuh, supply dan nantinya juga pada saat dia memasarkan dan sebagainya itu membuat lebih efisien. Dan
hal ini juga yang menyebabkan investasi Jawa Barat paling efisien di Indonesia. Jadi sebetulnya memang sangat rasional ketika para investor masih memilih Jawa Barat menjadi destinasi terbaik untuk investasinya. Barangkali kita sudahi Pak Kos, karena Pak Kos juga sangat sibuk luar biasa. Terima kasih atas seluruh informasinya. Mudah-mudahan ini para pemohon izin dan juga investor semuanya bisa mendapat keterangan yang lebih baik tentang tata ruang ini, dan karena menjadi syarat utama, syarat dasar gitu ya, syarat dasar untuk perizinan. Informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Koswara mudah-mudahan juga menjadi informasi yang menjadi sangat berguna untuk percepatan kita dalam berusaha maupun berinvestasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Dan jangan kapok, mungkin akan kita undang lagi. Siap. Nanti setelah OSS berjalan, Bangga. apa yang menjadi kendala, kita undang lagi Bapak ke sini dan memberikan informasi harus bagaimana, karena kita sekarang juga masih uji coba untuk yang OSS-nya. Nanti setelah masuk OSS, kita OSS RBA maksudnya, kita akan tahu kendala-kendalanya di mana. Ya, terutama menyangkut tata ruang, kita akan menghubungi lagi Pak Kadis. Barangkali sekian para sahabat Pantas. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Selamat bergabung di